Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Sukrijal. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman lanjut PLC Siemens atau Advanced Siemens PLC Programming dengan menggunakan software TIA Portal. Adapun materi yang dibahas yaitu program aritmatika, perbandingan, data transfer, konversi, dan scaling. Program ini banyak loh digunakan untuk pengolahan sinyal analog PLC. Oke teman-teman, yuk kita ikuti videonya. Nah, buat sahabat-sahabatku, terima kasih ya atas dukungannya selama ini. Dengan like, comment, subscribe, dan share videonya agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. A few moments later. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Salam. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PLC Siemens ya, pakai TIA Portal. Oke, ini kelihatan? Keren, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang dari strukturnya ya. Dari OB, Organization Block. Nah, kita manggil ke FC, tapi FC manggilnya ke DB nih, DB1. Ya, kita main ke data block sekarang ya. Nah, biasanya buat sinyal analog ini digunakan ya. Kita akan gunakan materinya aritmatika ya, sama ada konversi ya, ada pemindahan data ya. Oke, kita buka saja bagaimana teknik pemrogramannya ya. Kita buka program TIA Portalnya. Oke, kita create new project dulu. Ini bebas ya, Anda simpan project name-nya. Ini path-nya, tempat penyimpanannya. Kemudian Anda create saja. Oke, ini sudah tampil. Kita configure device dulu. Add new device. Ini kita pilih ya PLC-nya. Ini Simatic S7200. CPU-nya 1214C AC/DC relay yang ada ya. Ada di kampus. Nah, ini tipenya nih BG40. Ini versinya oke saja. Oke, ini sudah masuk. Lalu ini ada tambahan di tengah-tengahnya. Kita tambahkan dulu ya. Ini di kampus ada tambahan itu. Ini kita hardware katalog di signal boot, di aki 1x12 bit. Nah, ini tipenya. Oke, ini sudah masuk. Kita inikan lagi. Nah, sekarang kita akan bikin tadi ya. Oh, ini kita tambahkan dulu ini ininya, apa komunikasinya kita masukkan dulu. Oh, ini sudah masuk. Ini tinggal kita tarik ya. Kelihatan tinggal tarik. Nah, ini dia muncul. Add new subnet. Ya, ini IP-nya sudah keset ya.
Nah, ini sudah oke. Sekarang kita tadi masuk ke add new block ya. Kita tambahkan, ini kan masih di main OB1, kita tambahkan dulu di functionnya. Pertama di function kita tambahkan dulu. Tetap nanti dari organization block manggil ke FC1 ya. Nanti dari FC1 dia manggil ke DB1, data block. Oke, ini kita masukkan dulu di main OB1-nya, kita panggil dulu FC1-nya. Tulisannya FC1, function 1 ya. Function call. Oke, ini nanti programnya di FC1. Kita tambahkan dulu, bikin data ya. Kita main data, jadi tambahkan lagi add new block, Anda masuk ke data block. Anda klik saja. Oke. Ini nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini DB1 ya. Nah, ini kita bikin saja dulu. Misalnya ada berapa kali data buat aritmetik misalnya ya. Kita tulis saja dulu. Misalnya kita tulis data 1 ya. Data 1 ini tipenya apa? Ya, kalau misalnya tipe data on off saja, dia saklek on off itu tipenya boolean. Tapi ketika main data, main analog ya, ini tipe datanya bisa integer ya, bisa real bilangannya. Nah, ini kita misalnya kita pakai integer dulu ya, integer ya, bilangan bulat, dia nggak ada koma-koma dia. Cari i ya, int. Nah, ya. Ini data blok 1 ya. Ini data 2 misalnya, kita tulis data kedua, kita tulis mungkin nanti hasilnya hasil 1 ya. Nah, ini buat nanti misalnya penjumlahan, misalnya pengurangan misalnya. Pengurangan juga nanti data ketiga, tambahkan data keempat, disimpannya di hasil kedua. Ya, ini integer. Ya. Nah, sekarang buat misalnya buat perkalian sama pembagian. Nah, karena dia perkalian atau pembagian, kita pakai misal datanya real bilangan. Karena dia kan pasti nanti kalau pembagian apalagi ada koma-koma pastinya. Ada 5. 5. Kita ganti bilangan. Data tipenya kita ganti real. Jadi saja ke bawah. Oke. Lebih enak seperti ini. Dimasukin itu aja tipe data semuanya. Ini tinggal dipanggil-panggil. Di hasil 3 ya, namanya real juga. Ke simpan di hasil 4 misalnya. Oke. Nah, ini bedanya apa nanti? Real ada integer, ada real ya. Nah, ini sudah ya. Nanti berarti kita bikin programnya di FC1 ya. Oke, di FC1 ini misalnya kita on kan, kita misalnya pakai memori. Misalnya buat ininya pakai M0.1 misalnya buat kapan dia hidupnya misalnya. Nah, kalau buat penjumlahan, penjumlahan itu kita bisa pakai add ya. Nah, ini simbolnya kita tulis saja di sini, klik 2 kali add add. Nah, ini instruksinya ya. Nah, ini akan ditanya ini auto. Ini tipe datanya apa yang akan dijumlahkan ya. Apakah integer, arithmetic, real atau yang lain tipe datanya. Nah, karena tadi tipe datanya kita pakai integer, kita klik sini ya, int. Nah, int. Nah, ini kita masukin sekarang, kita panggil data yang tadi di data blok DB1 ini kita panggil. Jadi data 1 ditambahkan data kedua, hasilnya disimpan di out ini. Ya, bagaimana caranya? Anda klik saja di sini ya, diklik sini kosong kan, jangan usah ditulis, tinggal diambil saja, diklik yang ini ya. Kemudian yes, diklik ini, kemudian pilih data blok 1, diklik dulu. Nah,
baru akan muncul ini data-datanya ya. Data 1 sekarang kita pilih, klik. Nah, ini oke. Ya. Kemudian di sini lagi data kedua, data 1 akan tambahkan data kedua. Klik sini, data blok 1, pilih data kedua. Oke. Hasilnya disimpan di data di hasil 1 tadi ya. Data blok 1 cari di hasil. Jadi kita maunya disimpan di sini. Ya, hasilnya juga sama. Kalau dia datanya 1 sama 2 ini integer, hasilnya juga integer ya. Nanti kalau mau konversi nanti. Oke. Ini yang penjumlahan misalnya. Buat pengurangan seperti apa? Nah, pengurangan juga bisa Anda gabungkan di sini juga bisa langsung ya. Anda bisa diklik sini, Anda bisa sub ya. Oh, ini nggak usah di sini lah, di bawah aja. Kita di bawah aja biar beda ininya. Misalnya kita ganti M0.2 misalnya. Oke. Ini kita kasih sub ya. Jadi bebas nanti ada di sini atau di bawahnya. Ini kita ganti sub. Kita aja sub. Sub buat pengurangan ya. Ini buat pengurangan. Nah, ini juga sama nih. Misalnya tadi kita ambil ya. Data blok, data 3 misalnya akan dikurangkan dengan data 4 ya. Hasilnya akan disimpan di hasil 2 ya, hasil 2. Oke. Nah, ini yang buat pengurangan ya. Kalau buat misalnya perkalian, nah kita masukin lagi misalnya. Jadi aktif kalau dia inputannya on ya, ini M0.3 misalnya. Ini kita masukin lagi. Misalnya berarti kalau perkalian itu mul ya, MUL. Nah, ini dia mul. Ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini ketika tadi sekarang mul itu datanya itu bilangan real. Berarti ininya Anda klik di sini, Anda ganti nih ya bilangan real. Ya, ini datanya. Kita ambil yang data kelima ya sekarang. Data 5 dikalikan dengan data ke 6 ya. Hasilnya akan disimpan di hasil data blok di hasil 3 ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi kita masukin lagi misalnya buat M0.4. Ya, sekarang kalau pembagian itu adalah di div ya, DIV ya, div ya. Nah, ini buat pembagian ini sama kita pakai bilangan real, kita pilih dulu ya. Ini data ke-7, data tambahkan dengan data ke-8. Data ke-7 misalnya ditambahkan dengan data ke-8. Kita masukin data ke-8. Oke. Ini disimpannya di hasil 4. Data blok diklik hasil ke-4. Oke. Nah, ini sudah oke, kita akan tes ya. Kita akan tes. Nah, kita masuk ke online ya, kita simulasi start. Ini oke saja. Oke. Nah, bagaimana nanti prosesnya kita lihat ya. Hasilnya seperti apa dia. Oke, ini pilih dulu ya. PN1E start set. Oke, ini sudah masuk file step-nya, versinya. Kita load saja.
Ini kita load juga. Nah, ini no actionnya kita klik, kita ganti start modul, ya, finish. Oke, ini kita pakai kacamata ya, buat monitoringnya. Nah, oke, sekarang kita lihat sini ya, ini sudah masuk, udah hijau semua. Oke, ini sudah hijau semua ya. Nah, ini mulai dari network 1 ya. Nah, ini nilainya masih di 0 ya. Nah, 0 ya. Misalnya kita masukin Fauzan misalnya. Data 1 berapa Fauzan? 2, Pak. 2 ya. Nah, ngetiknya begini di sini ya. Di sini diganti ya. Di sini diklik ya. Nah, dikliknya 2 kali. Nah, ini enaknya di sini pakai data block ini, Anda bisa langsung ganti modify langsung di sini ya. Nah, nanti kalau enggak, nanti saya kasih tahu juga berbeda. 2 ya. Nah, ini tipenya ya. Nah, ini kita oke, dia langsung masuk. Tipenya 2 otomatis. Oke. 2 mau ditambah berapa, Bozan? 1 ya, Pak. 1. Ya, ini kita masukin 1. 1 ya. Oke. Nah, hasilnya dia belum bekerja ya. Kenapa dia belum bekerja? Karena inputannya belum masuk ya, N-nya ini ya, enable-nya belum masuk. Kalau dia masuk di sini ya, ketika dia masuk, on harusnya nilainya 3 ya, kita masukin. Kalau misalnya modify kita masukin tuh 1 ya, on kan, ya maka nilainya akan 3 ya. Ini akan simpan data nilainya ya. Oke, nilainya 3 ya. Oke, ini buat penjumlahan ya. Misalnya kita mau tes lagi buat pengurangan misalnya. Raffi misalnya. Data 3-nya berapa Raffi? Wah, Raffi lagi ngopi. Hendriansa Pratama Putra. Berapa nih data 3? 7, Pak. 7 ya. Nah, ini caranya di sini diklik 2 kali. Misalnya 7 ya. 7, oke. Ya. Kemudian dikurangin data keempat. Data 4-nya berapa? 4 aja, Pak. 4 ya. Kita lihat. Ini masukin 4. Ya. Oke. Dia belum masuk juga. Dia akan kerja kalau enable-nya on ya. Jadi kalau dia on, jadi kalau ini on, ini pasti dia akan dikurang ya. 7 kurang 4, 3 gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa kita ganti lagi misalnya ya. Nah, misalnya berapa lagi? Misalnya data 3 ulang misalnya. Berapa Raffi misalnya? Hendriansah tadi. Berapa? 10, Pak. Ya, kita ganti misalnya 10 ya. Kita ganti nih. Ya, jadi datanya bisa berubah di sini kita bisa ganti. Nah, langsung kita mainkan. 10 kurang 4, 6. Oke? Paham sampai sini? Pak, kalau di yang data satunya, data 3-nya itu lebih kecil dari data 4, bisa nggak, Pak? Oke, kita ganti. Misalnya data 4-nya berapa? Ozan? Data 4, 12, Pak. 11, Pak. 12. Oke. Hasilnya adalah min 2 ya. Ya. Ini min 2, tapi data min 2 ini agak sulit ya buat dipakai ya. Ya, kalau min ya minus ya. Tapi bisa secara perhitungan bisa ya. Nah, minus 2. Oke. Jadi nanti data dari analog itu mau diapakan? Oh, dikalikan dulu, apa dijumlahkan dulu, seperti apa? Nah, itu nanti kita simpan lagi gitu ya. Nah, ini tekniknya seperti ini yang lebih mudah ya. Saya akan kasih yang lebih mudah ya. Anda bikin data bloknya dulu, tempat penyimpanannya. Nah, tinggal masukin aja, tinggal ambil. Tinggal di programnya tinggal ambil data blok. Oke, sekarang kita tes yang di network 3 yang kalian. Saya panggil Muhammad Haji. Wah, Bina Ramadhani. Devina Ersa.
Iya, Pak. Nah, nah, data kelima berapa? 5 maunya 8. 8 ya. Kalau kita masukin 8 ya, nanti otomatis karena dia bilangan real, dia otomatis adalah 8.0 ya. Oke. Misalnya yang data ke-6 berapa? 5, Pak. 5 ya. Kalau 5 berarti nanti dia akan ketulis 5.0 ya. Dia akan dikalikan data 5 dikalikan data ke-6. Ini kalau dia enable ya, ini inputannya on M0.3 ini. Berarti kita modify itu 1, kita on kan ya. Nah, maka otomatis 8 kali 5 adalah nilainya 40.0. Oke. Nah, seperti itu. Dia buat kalian ya. Nah, buat pembagian seperti apa div ini ya. Misalnya Molia. 30, Pak. Ah, data 7 misalnya 30 di sini ya, klik ya. 30. Oke. Nah, data 8-nya 7, boleh, Pak. boleh ya. Harusnya berapa? Kira-kira harusnya berapa? 30 bagi 7 berapa? 4,2an sih, Pak. Ya, kita lihat ya. Ini kita on kan ya. Modify itu 1, kita on kan. Nah, 4,285714 ya. Panjang sampai berapa digit nih ya, komanya. Jadi kalau real ini dia akan lebih teliti. Ketika baca di analog misalnya 0 sampai 10 volt. 0 sampai 10 volt itu sampai besarannya berapa gitu ya. Kalau sekian, kalau 5 volt, 4 volt berapa? Semakin dia kalau dibaca ketelitian yang lebih tinggi, Anda bisa pakai bilangan real gitu ya. Nah, kalau tidak ya pakai bilangan integer. Ya karena koma-komaan ya. Nah, koma-komanya sampai detail dia nih. Oke. Nah, ini buat di pembagian ya. Ini bisa juga kalau kita ganti langsung di sini ya. Kita misalnya langsung ganti, misalnya ini tadi 7, kita ganti 3 misalnya. Bisa juga ya. Nah, langsung berubah 30 bagi 3 10.0. Oke. Jadi gantinya melalui data block ini akan lebih mudah. Ya, beda kalau misalnya kita datanya fix, kita masukin nih, biasanya kita pakai apa? Kita offline dulu ya. Nah, biasanya kalau data fix kita masukin ya, kita misalnya pakai move ya. Ya, oke. Sama di Omron juga, di sini juga ada move gitu ya. Nah, move. Kita masukin nih. Ya. Ini move ini adalah bilangannya integer ya ini ya. Kita masukin ya. Kita masukin move berapa misalnya? Misalnya berapa ya? Muhammad Rizky berapa? Ya, Pak. Angka. Iya, masukin. Kalau koma boleh. Coba kalau koma. Harusnya Kalau misalnya 1,78. harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Oh bisa ya? Bisa. Nah ini move-nya kemana? Nah move-nya kalau dia koma dia langsung bilang real ya ini ya. Berarti pakainya adalah MD. Ya. Anda bisa MD misalnya memory double boot ya. MD 10 misalnya. Ya. Oke. Jadi sekian ya. MD 10. Atau satu lagi ya. Kita tambahkan lagi satu lagi. Kita tambahkan di sini. Kita masukin lagi move ya. Sekarang Sela misalnya. Celia Azahra Ya, Pak. berapa? 10, Pak. Berapa? 10. 10 ya. Nah, ini 10 ya. Nah, 10 ya, ini kita masukin kalau dia 10 kan nggak ada koma-koma ya. Kita pakainya MW. Memory word ya, di integer ya. Jadi sebenarnya tadi yang data block ini kalau integer itu MW ya. Kalau real MD gitu ya. Nah, ini misalnya MW 20 misalnya. MW 20. Oke. Nah, sekarang saya akan masukkan datanya. Saya akan pindahkan lagi data di MD10 ini. Kan bilangan integer ya. Bilangan real. Saya akan masukin ke data
kalian ya. Data kelima ya. Data kelima saya akan masukin. Bagaimana caranya? Ya, dari MW10 ini masukin ke data kelima. Ya. Caranya pakai move aja lagi gitu ya. Saya bisa di sini lagi. Misalnya, move. Kita masukin dari MW, saya tulis nih, bisa MD10, tulis saja MD10. Ya, ini nggak pakai data block ya tadi ya. Nah, ini langsung masukin ke, masukin ke data kelima, data block 5. Klik gitu ya. Ambil data block 1 di data kelima. Kita masukin nih, ya. Oke. Ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua, data ini saya akan masukin ke bilangan yang integer ya. Kita masukin lagi move, move ya. Oke. Misalnya Salim. Berapa Salim? 13 Pak angkanya Pak. Ya berapa? Berarti kalau dari sini mau dimasukin ke data ke 1 misalnya, gimana caranya? Nulisnya apa? MW20 gitu ya. Tulis lagi MW20. Saya akan pindahkan ya ke data ke 1 ya. Data ke 1 sana ya. Data ke 1 ya. Oke. Nah, pilih data ke 1. Oke. Nah, ya. Nanti ini nilainya 10 ya. Ini harusnya nanti kalau ini MW20 kan 10. 10 ini akan masuk. Ini kan karena sudah on terus ya. Nggak ada di ini kan. Berarti ini akan on terus, berarti akan dipindahkan ke data. Kemudian kita akan download ya. Karena dia masih on simulasinya, kita langsung download sini aja pakainya, download to device. Oke, kita load saja. Oke, sudah masuk ini ya. Kita kacamata. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini nilainya berapa? 10 ya. 10 1,78 akan dipindahkan langsung ke MD10. Nilainya 1,78 ya. MD10 ini akan ditransfer ke data block 5 ya, data kelima. Kita lihat data kelima harusnya nilainya 1,78. Lihat ya, data kelima. Nah, ini akan berubah ya. 1,78 karena inputnya sudah on ya. Ini sudah on, sudah otomatis langsung dikalikan. 1,78 dikalikan 5 hasilnya 8,9. Benar ya tuh? Ayo, yang ada kalkulator. Benar ya? Nah, 8,9 ya, sama ya. Oke, hasilnya adalah 8,9. Ya, 8,9 ya, sama ya. Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya di sini ini nilainya dipindahin langsung MW20 ini 10 ini akan ditransfer ke data blok 1, data 1. Berarti nilai data 1 sekarang udah berubah jadi 10 nih harusnya. Ya. Nah, 10 tambah 1 11. Oke. Paham nggak sampai sini? Nambah. Oke ya. Nah, kalau yang ini pakai ketetapan ini, move ini, kalau kita ganti di sini langsung ya, ini akan sulit nih. Kita ganti misalnya langsung ya. Nah, seharusnya 5 sekarang ya. Oke. Nah, ketika 5 ini berubah lagi nih. Berarti datanya ini berbeda sama yang sebelumnya. Kita harus download lagi ya. Download to device lagi nih. Ini kan berbeda nih. Tadinya hijau, jadi sekarang nggak hijau lagi. Kita download dulu lagi. Ya. Ya, kita tunggu dulu. Let's download to device. Nah, ini kita load lagi.
Oke, udah hijau. Berarti udah data yang baru yang masuk ya. Nah, ini kita lihat ya. Data sekarang data 1 ini nilainya 5 harusnya ya. Nah, ini 5 ya. Nah, kita lihat nih. Sekarang data 1 mana? Oke. Nah, data 1 nilainya 5. 5 tambah 1 hasilnya 6. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Ya, berbeda kalau misalnya, jadi kalau setiap kita ganti bahan di move konstanta ini, data otomatis kita harus download ulang gitu ya. Download lagi tuh device. Tapi kalau misalnya kita langsung ganti di sini, ya misalnya data kedua misalnya ya, kita ganti nilainya kan tadi ya 10 sama 12. Kita ganti misalnya jadi 20 di sini. Ini tanpa langsung download the device lagi, ini sudah masuk langsung gitu ya. 20 tambah 12 langsung 8. Oke. 20 dibagi 12, 8. Kenapa dia 8? Oh, 8? Benar ya? Oh, dikurang ini ya. Pengurangan. Iya, iya, iya. Sub ya, pengurangan ya. 20 kurangan 12, 8. Gitu. Oke, paham sampai sini nggak? Iya. Oke. Nah, satu lagi, ini yang move-nya. Sekarang kalau misalnya biasanya di sinyal analog itu sinyalnya biasanya langsung nilainya integer. Kita bisa konversi dulu ya. Bagaimana caranya konversinya? Misalnya ini ya, kita masukin data mana ya? Ya ini ya, integer tadi ini ya. Data 1 saya mau konversi misalnya ya. Atau langsung MW20 saya mau konversi misalnya. Tinggal diklik saja, diklik sini ya. Anda bisa klik sini ya. Anda tulis convey ya. Ini konversi data ya. Konversi data dari mana ke mana ya gitu ya. Ini dari integer ya, bilangan integer Anda klik dulu int ke bilangan real ya. Nah, ini bilangan real ya. Oke. Ini perhitungannya. Jadi kalau misalnya ngitung-ngitung harus sama dia tipe datanya dua-duanya. Kalau berbeda nggak akan bisa, satu integer satu real dikalikan ya susah, nggak bisa ya. Jadi kalau harus sama ya, salah satunya tipenya sistem konversi ini bisa. Misalnya tadi ya MW20. Saya masukin MW20 ya. Oke, enter. Saya mau konversi ke bilangan real, berarti nulisnya apa? MD ya, jadi word, jadi memori word, jadi memori double word ya. MD berapa misalnya, berarti 30 nah, ya. Oke. Nah, jadi nilainya tadi harusnya tadi kan 10 ya. Jadi 10.0 harusnya ya. Kita download dulu lagi. Oke, kita masuk ke online-nya. Kita monitoring ya. Nah, ya, nilai 5 tadi ya. 5 jadi betul-betul jadi 5.0 gitu ya. Oke. Nah, ini konversinya nih ya. Jadi 5.0. Itu. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, ya. Jadi ininya seperti itu. Jadi kalau misalnya kan kalau di analog itu di ini kita bisa normal dulu, dia kemudian kita scaling ya, kita tes ya. Satu lagi, nah, kita misalnya kita masuk nih, kita masuk ke normal X namanya ya, non X. Ini buat juga buat dari mana-mana, dari biasanya dari apa? Kalau di analog itu nanti bisa dikatakan kita lihat ke device configuration di analog AI ya, input
Inggris ya. Ini startnya ini bisa di 80, bisa di 81 ya. Nah, ini outputnya ya. Ya, ini di outputnya GW20 ya. Nah, di analog di inputnya ini bisa di IW64 dipakai ya, satu channelnya ya, IW66 misalnya gitu ya. Nah, jadi dari tipe apa biasanya integer dia. Ya, kita masuk lagi ya. Ya, jadi dari INT masuk ke bilangan real ya. Ya, misalnya minimalnya berapa dia misalnya awalnya? Oh, awalnya misalnya 0. Anggaplah dimulainya dari 0. Maksimumnya berapa? Di 27648 ya. Ya, 12 bit ya. 27648. Oke. Nah, value-nya ini bisa ngambil dari anggaplah dari alamat analognya ya. Misalnya IW tadi 64 ya di channel ini. Tulis ya 64. Misalnya kita simpan ya. Kita simpan di mana nih? Ya, langsung berubah ini nilainya ke apa bilangan integernya ya. Kita bisa tambahkan lagi di data block misalnya ya. Nah, data analog 1 misalnya ya. Nah, ya, ini kita simpan di data analog 1 bilangan real ya. Ini kita bisa masuk lagi. Ini kita bisa cari analog 1. Nah, oke. Ini bisa seperti ini ya. Jadi analog ini konversinya dari scaling ya 12 bit di modul analognya itu. Kalau nggak salah 12 berapa tuh? Nah, ini kemudian dari normal ini kita scaling ya. Kita misalnya scalingnya berapa? Dibaca misalnya 0 sampai 10 misalnya, 10 volt anggaplah misalnya. Ini kita bisa pakai ini juga scale. Ya, scale X ya. Nah, ini scale X ini misalnya berarti kalau misalnya ada integer ke real, berarti nanti scalingnya dari real ke real berarti ya. Misalnya dari real, ininya ke real. Jadi konversinya. Oke. Nah, minimum value-nya berapa ya? Misalnya tadi ya, sensor apa misalnya? Level misalnya ya. Dia bisa dari deteksi dari 0 sampai 100 meter misalnya ketinggiannya ya. Dia menghasilkan tegangannya misalnya 0 sampai 10 volt. Jadi kalau 10 volt itu 100 meter anggapnya misalnya seperti itu. Nah, dari berarti 100 meter berarti bisa dari ini 10 volt itu dibaca 2748 maksimumnya. Jadi maksimum ini dianggap misalnya 100 meter gitu lah, 100 ya. Minimumnya berarti dari 0 gitu. Nah, inputnya value-nya ngambil dari sini nih, konversinya nih data block 1. Kita masukin nih dari data block misalnya analog 1 ya. Ini kita tinggal hubunginnya kemana? Ini nanti tinggal outputnya ya. Kita mau compare atau apa ya. Nah, ini misalnya kita simpan ke apa? Ini juga ya. Ini kita masukin berarti ke data block. Oke. Nah, ini seperti ini. Nanti yang ini yang akan bisa di compare ya. Nah, di compare misalnya, kalau misalnya levelnya nilainya berapa? Misalnya tadi kan 0 sampai 100, kalau 50 ya dia mati misalnya valve-nya. Jadi kalau compare bagaimana nulisnya? Nggak Anda klik sini aja, klik misalnya apa? Lebih besar sama dengan gitu ya. Lebih besar ya. Lebih besar sama dengan, oke. Ya kita masukin nih. Dari mana ke mana nih? Ya. Dari misalnya dari data ini kita masukin. Ya. Dari data blok analog ini ya.
21 masukin hasil analognya, udah dikonversi ya. Ini kalau kita bandingkan nilainya sama dengan 50 ya, maka dia nanti valve-nya buka, pompa yang lain buka misalnya, atau dia matiin. Kalau matiin valve dia tinggal masukin koilnya buat matiin di pompa misalnya. Atau di sini misalnya terus saja ya, seperti di kosong ini dia akan hidup. Ini nanti buat ngapain kalau itu bisa mati pompa atau buat hidupin pompa, terserah ya, untuk mati valve gitu. Nah, tapi logikanya seperti ini. Kayak misalnya misalnya kalau kurang, misalnya nilainya tangkinya kurang dari misalnya 0 misalnya ya, dia hidupin pompa misalnya ya. Jadi kita masukin besar ya, kurang sama dengan 0 gitu ya. Nilainya data ini, data body ya, nilainya kurang dari 0, maka hidupin pompa gitu ya. Hidupin pompa. Makanya itu, tapi nanti di harus semuanya dikunci nanti gitu ya. Satu misalnya hidupin pompanya, karena kan ketika dia dari 0 ceklek hidup, ketika hidup kan dia pasti naik nih ya, naik dia datanya ini akan off kan misalnya. Jadi ini bisa dimasukin yang 10 itu buat hidupin pompanya misalnya, itu kali kunci. Kita langsung set misalnya ya, pompa Q 1.0 misalnya pompa, dan misalnya kita set itu pompa ini ujung ya, ini set ya, nah, set ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah full tadi, kalau misalnya matinya kalau misalnya 70 tadi ya, ini kita ganti misalnya 70, misalnya 80, ketinggian 80 dia mati supaya nggak luber. Kalau di 80 ini yang ini ya, itu berarti yang ini buat matiin, mati pompa, ini buat reset. Berarti akhirnya M berapa nih, di kosong ya, kosong buat matiin pompa. M10 itu kosong gitu ya, ya Anda mati pompa, reset itu tinggal resetnya. Nah, alamatnya sama di 1.0. Nah, diklik di sini di ujungnya, di reset. Oke. Nah, seperti itu. Ya, aplikasinya seperti itu. Jadi ada compare, ada pemindahan data, ada pengumpulan buat ini. Kita download, ya tinggal kita download. Actionnya kita masukin di initialization, kita klik saja. Kita online. Ya, kita monitoring on off. Ya, seperti itu ya. Ini data di analognya, karena dia hubungan langsung yang nggak bisa di sini masuk. Ya, kayaknya nggak bisa langsung di sini. Ini kelihatan nggak? Halo? Nah, ini kelihatan nih. Ya. Ya, ini yang buat kalau disimulasikannya. Kalau dibuat di apa? Langsung di inputannya, ya Anda harus ambil di transisinya, Anda project view-nya harus Anda aktifkan. Ya, ini sudah masuk. Kelihatan kali sini. Udah kelihatan belum di sini trajectory-nya ini? Halo? Belum.
Nah, ini udah masuk ini. Halo? Kelihatan Pak. Oke, nah ini kita masuk ke table ya. Kita add new table. Event 4 ya tadi ya. Tag 8 ya, event 4 sudah otomatis dibuat ya. Kita terus. Mungkin pakai slidernya kali Pak. Oh, ke slidernya ya. Oh iya betul. Ya betul. Ya, makasih ya. Nah, iya betul pakai slidernya dia. Kita masukin background tadi. Ya, anggaplah sebut mana nih? Nah, lebihan itu. Coba ya kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah hidup ya. 29384 malah kebacanya nih. Lebihin dia ya. Harusnya maksimumnya sekian. Ya, ini sekian ininya. Dia pompanya hidup ya. Nah, ininya ketika dia lebih besar ini harusnya pompanya mati ya. 10.0-nya dia hidup. Ininya dia akan mati gitu ya. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira ininya program-program pengendaliannya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Jadi kalau dia antara juga ya, kalau di antara bisa di sini ya. Nah, misalnya anggaplah misalnya di antara 20 sampai 80 pompanya hidup atau misalnya gitu ya. Nggak lebih kecil dari 0 misalnya. Pompa yang kedua hidup ya tinggal dimasukin aja di sini ya. Tambahkan lagi nih. Ini lebih besar tapi nanti ada lebih kecil gitu ya. Lebih kecil sama dengan kita tinggal dimasukin aja compare bisa di sini juga. Kalau di antara ya bisa tambahan lagi di sini. Oke. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, Pak.